Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ajita Zahira. Di sini saya akan melanjutkan dari tugas yang kemarin. Saya NIM 240210102 dari program studi sistem informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih itu JavaScript, AJAX, dan jQuery. Nah, JavaScript sendiri yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Nah, fungsi utamanya sendiri yaitu mengubah isi halaman tanpa adanya reload. Nah, selanjutnya ada membuat tombol, form, animasi, dan validasi, mengontrol elemen HTML dan CSS. Sedangkan jQuery sendiri yaitu itu sebuah library JavaScript yang membantu penulisan kode JavaScript lebih singkat dan mudah. Fungsinya yaitu mempermudah manipulasi HTML atau CSS, menangani event, membuat animasi, dan memudahkan ajak. Sedangkan untuk ajak sendiri yaitu teknik untuk mengambil atau mengirim data ke server tanpa merefresh halaman web. Nah, fungsinya yaitu mengupdate secara real time, membuat data dari server dan data membuat web lebih responsif. Nah, kegunaannya sendiri yaitu seperti chat real time, live search, dan notifikasi otomatis. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu ya terkait langkah-langkah pembuatan from truth. Nah, langkah-langkah pertama itu sebelumnya kan kita sudah membuat database. Nah, tabel untuk penyimpanan data. Nah, selanjutnya kita bisa membuat tampilan form menggunakan HTML sebagai tempat input data seperti nama, alamat, jurusan gitu. Terus yang ketiga itu kita dapat menghubungkan jQuery agar penulisan JavaScript lebih mudah dan singkat. Nah, terus kegunaan JavaScript dan Ajax sendiri yaitu untuk mengirim data form ke server tanpa reload halaman gitu. Tanpa proses create atau tambahan data lainnya. Terus yang kelima kita dapat menampilkan data dari database ke halaman web menggunakan Ajax yaitu proses read atau tampilan data. Yang keenam buat tombol edit untuk mengambil data lama lalu menampilkan kembali ke form agar bisa diubah yaitu seperti proses update. Yang ketujuh yaitu buat tombol hapus untuk menghapus data dari database menggunakan hajak tanpa merefresh halaman. Itu. Yang terakhir yaitu semua proses digabung sehingga bentuk form truth lengkap yang bisa menambahkan, menampilkan, mengubah, serta menghapus data secara otomatis dan interaktif. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangannya dari JavaScript, Ajax, dan juga jQuery. Nah, kelebihan JavaScript sendiri yaitu membuat web lebih interaktif dan dinamis, bisa berjalan di browser, mendukung animasi dan validasi form, banyaknya digunakan dalam pengembangan web. Sedangkan kekurangannya sendiri kode ini bisa dilihat pengguna, bisa berbeda hasil setiap browser. Jika terlalu banyak script, website menjadi lebih lambat dan mudah terjadi error jika penulisannya itu salah. Nah, sedangkan untuk jQuery sendiri itu kelebihannya ada penulisan kode lebih singkat dan mudah, terus ada mempermudah kegunaan JavaScript, mempermudah manipulasi HTML dan CSS, memudahkan penggunaan Ajax, serta adapun kekurangannya yaitu harus menambahkan library jQuery, kadang lebih lambat dibanding JavaScript biasa. Yang ketiga, sedangkan mulai jarang dipakai karena frameworknya terlalu modern. Terus, terlalu banyak plugin dapat membuat website itu berat. Nah, sedangkan untuk Ajax sendiri yaitu kelebihannya data dapat ditampilkan tanpa reload halaman. Website terasa lebih cepat dan responsif, membuat aplikasi web lebih modern, cocok untuk fitur real time seperti chat dan notification. Kekurangannya, codingannya ini sangat rumit, error yang sulit ditemukan, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika server lambat, proses juga ikut akan lambat juga. Nah, selanjutnya kita memasuki terkait penjelasan codingan ya.
Nah, kan kemarin sudah dijelasin terkait ini semuanya, tapi nantinya akan ada tambahan, tapi aku ulang codingannya dari awal aja ya. Ini sudah aku buat sebelumnya, yaitu ini ada name page, itu seperti kemarin ya pembahasannya. Tapi ada beberapa yang ditambahkan karena kita ada tambahan membuat jQuery, Ajax, dan JavaScript gitu. Nah, nempel sendiri ini yaitu lokasi controller di dalam Laravel. Nah, untuk use Illuminate ini yaitu digunakan untuk mengambil data dari form atau input user. Sedangkan kelas absensi, bentar, kelas absensi controller ini yaitu membuat controller bernama absensi controller yang digunakan untuk mengatur proses absensi. Selanjutnya, eh, private file. Nah, private file sendiri yaitu variabel file digunakan untuk menyimpan lokasi ke file absensi controller. Nah, selanjutnya ada public function. Public function sampai pada bagian JSON encode, yaitu ini fungsinya ini yaitu otomatis berjalan saat controller ini itu dipanggil. Contohnya, prosesnya ya, menentukan lokasi file atau absensi JSON. Nah, mengecek apakah file itu sudah ada atau belum. Terus, jika belum ada, maka membuat file kosong. Nah, fungsinya agar penyimpanan data absensi itu selalu tersedia. Selanjutnya ada public function index sampai pada bagian return compact. Nah, ini digunakan untuk menampilkan data absensi, membaca isi file JSON, mengubah JSON menjadi array PHP, mengirim data ke halaman indeks seperti yang kemarin sudah dijelaskan terkait mengubah JSON menjadi array. Nah, yaitu untuk menampilkan seluruh data absensi ke tampilan website. Selanjutnya ada public function store, yaitu digunakan untuk menyimpan data baru. Selanjutnya, JSON file get context, data JSON decode, yaitu mengambil data absensi yang sudah ada sebelumnya, yaitu ini ada data-datanya, yaitu ini data ini untuk mendapatkan data baru ke bagian array, seperti time ini membuat ID secara otomatis berdasarkan waktunya, request ini berarti mengambil input nama dari sebuah form, dan seterusnya. Terus pada bagian file put context ini sampai pada bagian JSON encode ini berarti menyimpan semua data kembali ke halaman JSON. Nah, untuk return response sampai ke bagian end data ini berarti mengirim respon sukses ke bagian Ajax. Selanjutnya ada function update. Function update sendiri yaitu menjelaskan digunakan untuk mengubah data absensi. Selanjutnya JSON file ini berarti mencari ID yang cocok. Terusnya reverse ini berarti melakukan perulangan di semua data. Terus ada forense. Ya, ini sudah. Terus ada apa ya? If ini berarti mencari data berdasarkan ID-nya. Terus ada data-datanya. Ini ada file but content. Ini berarti penyimpanan data ini berarti berhasil. Return ini berarti memberikan tanda bahwa updatean tersebut itu sudah berhasil atau sukses. Terus public function ini berarti digunakan untuk menghapus data absensi. Terus JSON file get ini berarti pembuatan array baru. Benar. Terus ada forage data ini. Forage data ini berarti jika ID tidak sama, maka
if, maka data selain ID yang dipilih akan tetap disimpan. Terus file put contents menyimpan data ini ke data setelah penghapusan. Selanjutnya ada return response, berarti mengirim ulang lagi pesan sukses ke ajak, mengirim pesan sukses ke ajak. Selanjutnya ada public function, ini berarti digunakan untuk menghapus semua data absensi, mengosongkan isi file JSON-nya untuk mengarahkan kembali pada halaman utama. Nah, berarti untuk functionnya sendiri yaitu itu tadi kan ada index. Index berarti untuk menampilkan sebuah data, store itu untuk menambahkan sebuah data, update untuk mengupdate data, destroy itu untuk menghapus data, reset untuk menghapus semua data. Nah, selanjutnya pada bagian index blade. Nah, pada bagian ini yaitu berarti untuk memulai sebuah halaman pada HTML. Selanjutnya ada titel absensi perangkat desa, yaitu menampilkan nama halaman pada tab browser. Selanjutnya link reel ini yaitu menghubungkan file CSS untuk mempercantik tampilannya. Karena CSS sendiri yaitu untuk mengubah tampilan agar lebih menarik. Selanjutnya kita dapat menghubungkan ini yaitu menampilkan icon seperti user, print, edit, dan delete. Terus div class container yaitu pembungkus semua pada isi halamannya. Selanjutnya ada HTML class FA solid absensi yaitu menampilkan judul absensi aplikasi pada icon. Selanjutnya yaitu menampilkan jam ini pada real time digunakan JavaScript, statistik kehadirannya, apakah dia hadir, sakit, ataupun izin, ataupun alfa. Nah, yaitu di sini untuk mencari data absensi berdasarkan namanya. Selanjutnya, nah, sampai seterusnya ini ada apa aja ini dapat memasukkan jabatan, nama, tanggal, dan lain-lain. Karena pada bagian index.bat ini fungsinya itu untuk CSS, yaitu tampilannya. Mau tampilan ini dikasih warna apa aja, terus enggak deh, salah-salah maaf. Ini yaitu untuk form yang ditambahkan data, terus fungsi-fungsinya apa, terus input namanya. Ini untuk menginputkan data-data nama perangkat, menginput jabatannya, perangkat desa, terus tanggal absensinya juga. Ini dapat mengedit juga data absensinya. Terus ini dapat memasukkan nama, jabatan. Kan saat kita mengedit itu kita bisa edit semuanya. Dari nama, jabatan, status kehadiran, dan keterangannya. Nah, setelah diedit, ini bisa selesai dan dapat juga untuk dihapus juga. Untuk style CSS-nya masih sama seperti kemarin, yaitu untuk warna-warnanya, ukuran, dan lain-lain sebagainya. Terus ini pada .main.js yaitu berfungsi untuk edit data, jam real time, search data, tambah data, update data, dan juga untuk menghapus data. Nah, di sini itu ada function edit data ini berarti untuk membuka modal edit dan menampilkan data lama ke bagian form edit. Selanjutnya ada apa ya? JavaScript modal. Ini berarti
tapi menampilkan pop-up atau modal atau edit. Selanjutnya ada JavaScript ID. Memasukkan data lama ke inputnya, sedangkan kita dapat menampilkan nama-namanya juga. Terus untuk menutup ini dan juga ada menampilkan pada bagian update jam tanggalnya secara otomatis, mengambil waktu real time pada bagian komputer. Ini untuk pengupdateannya dan juga bisa ditampilkan. Ini mengupdate-nya. Ini update nomor apakah dia dimulai dari mana. Kalau ini indeks plus 0 berarti ini dimulai dari 0 itu nanti akan mulainya dari 1. Ini dapat disimpan. Terus ini data-datanya itu bisa input apa aja, nama, alamat, jabatan, tanggal, status, dan keterangan. Ini bisa menambahkan apakah nantinya itu kalau dia eh, apakah gagal menyimpan data atau bisa langsung masuk. Nanti kalau diedit itu pun juga sama. Data-datanya ini bisa diedit semuanya. Nanti kalau sukses berarti dia langsung tanpa adanya pop-up. Hapus data. Nah, kalau dihapus ini nanti akan ada pop-up apakah Anda yakin hapus data ini? Jika sudah, maka akan ke-update sendiri itu. Selanjutnya ini untuk contohnya. Kita refresh terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita dapat memasukkan nama contoh ini yang sudah ada keterangannya masuk. Kita simpan. Nah, ini tanpa muncul pop-up dia langsung muncul di bagian datanya. Dapat kita edit juga contohnya. Ini kita edit, update. Nah, ini langsung ke update sendiri. Jika dihapus, nanti akan muncul pop-up yang sudah dijelaskan tadi. Yakin hapus data ini? Jika iya, oke, maka langsung akan kehapus juga. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're